amarah meledak-ledak. Alfian mempercepat langkah kakinya ke arah Galih. Matanya yang tajam menyorot wanita berusia 40 tahunan yang sedang menjaga kios. Wanita itu tampak kebingungan dan gelisah. Sebab tiba-tiba saja kiosnya dikepung oleh beberapa pria. Dua di antaranya berpakaian rapi dengan setelan jas, sedangkan yang lainnya berseragam serba hitam. Ibu ini mengaku mengenal Aileen. Dia baru saja memberikan alamatnya dan ternyata tidak jauh dari sini, ucap Galih. Alfian menatap wanita itu sedikit ragu. Demi meyakinkan diri, ia membuka ponsel miliknya dan memperlihatkan foto ke hadapan wanita itu. Ibu yakin ini orangnya? Benar, Tuan. Wanita di foto ini memang Aileen. Tadi dia datang membawa bayinya untuk membeli sesuatu. Tapi saat saya menghitung belanjaannya, dia malah langsung pergi begitu saja. Wanita itu menunjukkan perlengkapan bayi yang tadi hendak dibeli Aileen. Sudah terbungkus ke dalam kantongan plastik. Apa mungkin tadi dia melihat kita dan ketakutan? Alfian melirik Galih. Hal inilah yang sangat ia takutkan jika pencarian terhadap Aileen melibatkan banyak pihak. Wanita itu pasti akan ketakutan dan nekat melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Mungkin saja, imbuh Galih. Kalau begitu ayo cepat cari dia. Jangan sampai melarikan diri lagi. Tanpa pikir panjang Alfian langsung melangkah. Galih menyempatkan diri memerintahkan anak buahnya untuk berpencar ke banyak tempat demi mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sekarang ini mereka harus bergerak cepat dan tidak boleh lengah sedikit pun. Tak sampai 5 menit mereka sudah tiba di sebuah rumah minimalis seperti petunjuk yang diberikan wanita pemilik kios. Alfian memandangi rumah yang tampak sunyi itu. Tak ada tanda keberadaan seseorang di dalam sana, pagar besi yang menjadi pembatas pun terkunci. Bahkan lampu utama di rumah bagian depan padam semua. Sedangkan di sebelahnya hanya ada sebuah rumah kecil dengan pintu tertutup rapat. Sepertinya rumah ini sudah kosong, ujar Galih dengan pandangan berkeliling. Apa jangan-jangan Aileen sudah pergi membawa anaknya? Terdiam sesaat, Alfian memikirkan tentang apa yang diucapkan Galih. Jika tadi Aileen melihat mereka, sudah pasti ia akan melarikan diri lagi dan tidak mungkin tetap tinggal di rumah ini. Alfian benar-benar merasa akan gila sekarang. Aku akan periksa rumah ini dulu. Yang lain cepat berpencar dan cari Aileen di sekitar sini. Kalaupun dia sudah pergi, pasti belum jauh. Perintah Alfian. Baik, Tuan. Para anak buahnya berpencar mencari, meninggalkan Alfian dan Galih berdua di depan rumah itu. Alfian memijat kening yang terasa berdenyut. Pikirannya kalut. Namun, entah mengapa sisi lain dari hatinya merasakan kehadiran Aileen dan anaknya ada di sekitar sini. Aku akan ke sana dulu untuk bertanya pada seseorang. Mungkin ada yang melihat Aileen, ujar Galih, lalu berjalan menuju sebuah warung kecil di tepi jalan. Sedangkan Alfian melirik ke dalam rumah. Pagar besi tinggi menjulang dengan ujung runcing itu ia seberangi tanpa kesulitan berarti. Aileen terhempas keras membentur dinding dan menciptakan rasa ngilu di sekujur tubuhnya. Pakaiannya telah sobek di beberapa bagian. Kening dan sudut bibirnya mengeluarkan darah. Tendangan yang tadi ia layangkan ke arah selangkangan Bayu membuat lelaki itu naik pitam. Tak terima dengan penolakan Aileen, Bayu kehilangan kendali sehingga melakukan tindakan yang lebih brutal. Aileen ditampar, dijambak, dan ditarik pakaiannya hingga sobek. Aileen masih berdiri di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Ingin berteriak meminta tolong pun akan percuma. Rumah Burina cukup berjarak dengan rumah lain. Sedangkan pavilion yang ia tempati cukup jauh ke belakang. Berteriak pun mustahil jika ada yang mendengar. Kini Aileen hanya berharap akan ada sebuah keajaiban yang menyelamatkannya dari cengkeraman pria kejam ini. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah syukur aku mau memberimu uang, daripada kamu hidup terlunta-lunta di luar sana. Tidak, tolong jangan, Mas. Tolong lepaskan saya. Aileen kembali memohon. Sepenuh hatinya tidak akan pernah rela jika tubuhnya harus ternoda untuk kedua kali.
Cukuplah Alfian yang meninggalkan noda hitam dalam kehidupannya. Sayang sekali, Aileen. Kamu sudah membuatku marah dan kamu harus menerima hukuman. Dengan gerakan cepat, Bayu meraih lengan Aileen. Menghempas tubuh lemah itu hingga terjerembab ke lantai. Kening Aileen terbentur hingga meninggalkan tanda kemerahan. Ia melihat putranya yang sejak tadi terus menangis. Suara bayi mungil itu mulai terdengar lemah. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Aileen menyeret tubuhnya mendekat ke arah bayi kecil itu. Namun, lagi-lagi Bayu menghalangi. Ayo, Aileen, puaskan aku dan kamu akan mendapatkan uang. Sepasang mata Aileen terpejam. Ia menjerit sekuat tenaga. Kedua tangannya memukul-mukul tubuh laki-laki itu. Bayu baru akan membenamkan bibirnya dilekukan leher Aileen ketika merasakan tarikan kuat pada punggungnya. Tubuh besar lelaki itu pun terpental ke sudut ruangan. Dengan gerakan cepat, ia langsung bangkit. Bola matanya menyala memancarkan amarah ketika menatap seorang pria asing yang tiba-tiba menerobos masuk ke rumah dengan mendobrak pintu. Sedangkan Aileen yang masih syok perlahan bangun. Tubuh lemahnya bersandar di dinding. Ia baru tersadar setelah mendengar suara tangisan bayi. Cepat-cepat wanita itu beranjak ke arah bayinya. Mendekap erat di dadanya sambil terisak-isak. Siapa kamu? Suara teriakan Bayu menggema. Alfian tak menyahut. Kedua tangannya terkepal sempurna. Rahangnya mengetat dengan tatapan tajam menghujam. Tanpa kata, Alfian merangsek maju. Menghantamkan kepalan tinjunya bertubi-tubi ke wajah dan perut. Tanpa ampun. Bayu bahkan merasakan gigi dan rahangnya hampir rontok dihajar habis-habisan oleh pria itu. Alfian tak memberinya celah untuk sekedar membalas atau melindungi diri. Seekor singa yang hendak memangsa lawan. Hei, jangan sembarangan di rumah orang. Saya bisa laporkan kamu dengan pasal penganiayaan. Tak peduli, Alfian kembali menghantam Bayu dengan pukulan bertubi-tubi. Menyerang membabi buta ke bagian manapun yang terjangkau oleh kepalan tinjunya. Ia mencengkeram kerah ke meja Bayu dan memaksanya berdiri. Berani sekali kamu menyentuh wanitaku dengan tangan kotormu. Bayu tersentak. Ia menatap lelaki itu sambil menebak apa hubungannya dengan Aileen. Mengapa ia menyebut Aileen sebagai wanitanya? Siapa dia? Dari penampilannya saja, Bayu dapat menebak bahwa lelaki itu bukan orang sembarangan. Namun, Bayu tak sempat lagi untuk berpikir lebih jauh, karena saat ini dirinya sedang dianiaya dengan brutal. Tunggu sebentar, mari kita bicara baik-baik. Ini salah paham. Pekik Bayu mencoba mengulur waktu. Wanita itu yang merayuku duluan. Dia bilang sedang membutuhkan uang dan menawarkan tubuhnya untuk semalam. Lihat, uang yang tadi kuberikan padanya masih berserakan di lantai. Alfian berdecih menatap lembaran uang tersebut. Kemudian melirik Aileen yang terisak-isak memeluk bayinya. Fitnah Bayu itu, mana mungkin Alfian akan percaya? Jika memang Aileen menginginkan uang, ia bisa memintanya dari Alfian. Tapi nyatanya, jangankan meminta uang, Aileen justru melarikan diri tanpa membawa uang 1 sen pun. Amarah Alfian pun semakin memuncak tatkala mendapati pakaian Aileen sobek di beberapa bagian, dengan sudut bibirnya yang berdarah. Belum lagi tangisan baby boy terus terdengar. Pemandangan ini benar-benar menyayat hatinya. Dan kamu pikir aku akan percaya? Alfian mencengkeram kerah ke meja Bayu lebih kuat. Aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dari rumah ini. Kepalan tinju Alfian kembali menghantam tubuh Bayu. Tak ada ampun bagi siapapun yang telah berani menyakiti ibu dari anaknya itu. Ampuni saya, Tuan. Lirih Bayu, serangan Alfian seolah sanggup melumpuhkan syaraf-syarafnya, membuat napasnya tersengal hebat, seolah pasokan oksigen yang tersedia tak cukup untuk bernapas. Dalam hitungan menit, Galih sudah datang setelah mendengar suara keributan dari dalam rumah. Apa yang tersaji di hadapannya membuat lelaki itu terkejut. Aileen terduduk sambil menangis memeluk bayinya dengan penampilan acak-acakan.
Sedangkan Alfian sedang memukuli seorang pria. Galih yang belum tahu duduk perkaranya itu langsung mendekati sang bos. Mencoba menjadi penengah dalam perkelahian itu. Sudah cukup, Al! Dia bisa mati kalau kamu hajar terus. Alfian menghempas tangan Galih yang coba menahannya. Minggir! Aku memang sedang ingin membunuh manusia brengsek ini.